Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan Anda sebagai Menteri Keuangan, gitu ya. Anda baru saja mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Iya, program terbesar dalam sejarah negara kita kan? Nah iya, bener. Lalu tiba-tiba suatu pagi Anda ditanya wartawan dan baru sadar kalau kepala badan yang kelola uang Anda itu baru saja jadi tersangka korupsi. Dan yang menarik di sini adalah reaksi dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa. Waktu ditanya wartawan, beliau cuma bilang dengan santainya, oh sudah ya, kasihan amat gitu. Iya, belak-belakan sekali. Tapi itu memperlihatkan realitas di dapur pemerintahan kita pada awal Juni 2026 ini loh. Kita cuma membahas fakta tata kelolanya ya berdasarkan sumber yang ada, tanpa mengambil posisi politik apapun. Pasti. Dan faktanya kan Kejaksaan Agung tidak hanya menetapkan mantan kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka kan? Betul, tapi juga dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodowik Pusung. Ketiganya kena kasus dugaan korupsi tata kelola program ini ya, untuk 2025 sampai 2026. Ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Memangnya kenapa? Maksudnya, ini ibarat Anda punya kapal pesiar raksasa yang baru mau berlayar, tapi, Kaptennya dicopot. nah iya, kapten dan perwiranya langsung dicopot oleh pemilik kapal. Bagaimana operasi sebesar ini bisa tersandung di garis start? Apalagi Kemenkeu seolah baru tahu dari wartawan. Memang kelihatannya ada miskomunikasi yang parah ya, tapi yang menakjubkan di sini adalah pencopotan Dadan itu murni hasil evaluasi kinerja oleh Presiden Prabowo. Oh, murni evaluasi ya? Bukan Kemenkeu yang minta? Bukan. Kemenkeu tidak ikut campur dalam keputusan itu, tapi mereka juga tidak diam saja. Di balik layar, mereka secara aktif menyilangkan data audit dengan BPKP dan Kejaksaan Agung. Berarti ada sistem pengawasan lintas lembaga yang bergerak cepat dong di sini. Sementara Presiden mengurus personilnya, Kementerian Keuangan melacak uangnya. Tepat sekali. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik untuk Anda perhatikan. Dari kekacauan tata kelola ini, kita harus lihat angka yang diawasi. Rencana awal anggarannya kan dipatok sangat besar ya, di angka 335 triliun rupiah. Sangat masif. Tapi mendadak menyusut drastis ke 268 triliun. iya, sekitar 268 triliun rupiah. Purbaya malah sebut di kisaran 260 triliun kan? Betul, dan berpotensi terus berkurang karena penyesuaian. Tunggu dulu. Berarti pertanyaannya, apakah penyusutan hampir 75 triliun ini murni soal efisiensi atau imbas langsung dari ketatnya pengawasan setelah kasus BJGN ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, penyesuaian angka ini adalah bukti nyata dari evaluasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan secara real time. Maksudnya gimana tuh real time? Apakah porsi makannya dikurangi atau gimana? Bukan porsinya, yang diubah secara drastis adalah variabel teknisnya, terutama penyesuaian hari pelaksanaan. Manajemen awal tampaknya membuat estimasi metrik yang sangat longgar. Oh, kayak gimana contohnya? Misalnya, mereka menghitung hari libur atau kalender akademik dengan formula yang seolah memaksimalkan penarikan dana operasional dari pusat gitu loh. Wah, jadi kayak hari libur pun tetap dihitung butuh makan gitu ya? Semacam itu. Makanya, ketika BPKP masuk dan menghitung ulang jumlah real hari efektif anak-anak belajar di sekolah, ditemukan selisih yang sangat masif. Kalibrasi ulang inilah yang langsung menutup celah triliunan rupiah sebelum uangnya benar-benar cair. Jadi menyilangkan data secara real time ini, memaksa setiap angka itu didasarkan pada realitas di lapangan ya? Bukan sekedar proyeksi di kertas saja. Betul sekali. Menarik sekali melihat bagaimana pengawasan lintas lembaga ini sukses mengerem potensi kerugian negara. Tapi, ini juga memunculkan satu pertanyaan besar untuk Anda pikirkan. Apalagi dengan anggarannya yang masih sangat dinamis ini ya. Tepat. Mengelola logistik makanan untuk jutaan anak setiap hari, itu kan tantangan operasional yang luar biasa rumit. Sangat kompleks. Nah, jika para pucuk pimpinan di pusat saja, dengan semua mata BPKP dan Kejaksaan Agung mengawasi mereka, bisa langsung terjerat kasus hukum di tahap awal. Padahal belum berjalan penuh ya programnya. Iya kan? Apa yang akan terjadi nanti di lapangan? Mungkinkah ujian terberat dari program makan bergizi gratis ini ke depannya bukanlah soal ketersediaan dana triliunan? Tapi soal eksekusi bawahnya. Betul. Melainkan seberapa siap birokrasi di tingkat kelurahan dan sekolah mengeksekusinya tanpa menciptakan celah kebocoran baru. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa
bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa data perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 diuntuk pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Bagian Pak Dada ini ditangkap dan udah pakai roti pink ya Pak ya. Nah ini kan sedang pagu. Ya barusan banget tiga suami kalau juga. Nah ini gimana nih tanggapan dari Pak Purbaya? Karena kan pagu untuk bagian kan 268 T gitu ya Pak. Kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh Pak, yang Bapak bilang itu ada hubungannya nggak sih Pak? Ini kan keputusan Kamera Pak. Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mencek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Pak, ini soal rupiah Pak yang udah 17.900 mau 18.000. Apa namanya, Bapak nggak ada niatan mau ngumpulin ke SSK selain rapat kuartalan gitu Pak? Kan Bapak ketuanya Pak. Bapak kan ketuanya sebagai ketua untuk membahas solusi terkait pelemahan rupiah ini. Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Di luar itu Tapi Pak? kalau ada kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan.
Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi bank sentral kita. Kecuali bank sentral minta rapat cepat, ya kita cepat adakan rapat cepat. Koordinasinya itu seperti apa sih, Pak? Ya. Koordinasinya itu seperti apa? Dan apa gitu Pak yang dikoordinasikan? Kan setiap bulan kita ada rapat deputi kan. Terus setiap bulan mereka diskusi terus, ngasih masukan ke kita. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, bank sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke bank sentral. Ya maksud saya Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus Pak, bahkan mau 18.000 Pak. Kalau Pak Pedi sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya Pak? Nah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus melemah. Ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi untuk saya fokusnya di situ. Pas surat utang pemerintah gimana Pak? Gimana? Faktor menurunnya rupiah ini hanya karena kebijakan pemerintah yang mungkin kurang. Nggak ada. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal kan? Orang bilang, banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depan ya? Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. Itu bulan Mei amat membaik kan Indonesia dibanding bulan April. Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7 dalam 5 bulan. Kalau kita hitung cara para ekonomi yang di luar hitung, sekian bulan kali sekian bulan, saya ikutin aja. 12 per 5 kali 0,7 kira-kira, kalau saya nggak salah hitung ya, 1,7-1,8 Triliun. persen dari PDB. Jadi kalau dari situ anggaran kita aman sekali, cuman orang akan pakai itu kan sekarang, pasti mereka akan lihat yang paling jelek. Tapi nggak apa, kita akan hitung, kita selalu hitung berdasarkan prediksi ekonomi dan prediksi yang benar, bukan hanya sekian per sekian kali sekian. Dan di bulan Mei juga surplusnya, primary surplusnya positif lagi, lebih tinggi dibanding bulan April. Dan pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu, tumbuhnya 22% lebih. Jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan pendapatan perpajakan yang amat signifikan, sehingga anggaran kita amat aman. Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu, kita makin bagus. Nanti saya kasih tahu, nanti kalau kita meeting di APBN kita ya, saya kasih lihat gambar satu persatu seperti apa. Kalau perlu. Pak, soal tanggapannya soal rating Pak. Pak, soal rating Outlook, rating Moody's Pak, ini negatif buat Danantara. Itu rating terbarunya bilang negatif Pak tentang Danantara. Outlooknya itu gimana Pak? Dari Moody's Pak. Kan biasanya Moody's akan ngikutin sovereignnya. Sovereign kan punya kita, emang ada nanti di Moody's negatif kan. Jadi ikut itu, jadi itu bukan hal yang baru. Dampaknya gimana sih Pak ke surat utang kita Pak? SBN? Berdampak kan Pak pasti Pak Ke rupiah dan pasar keuangan rupiah Indonesia. karena di Rupiah karena Anda nakut semua nakut. Nggak apa-apa itu, kan dia ikutin sovereign rating kita ya. Kita apa? Triple B minus ya. Triple B yang itu output negatif kalau Moody's. Jadi ya nggak bisa lebih tinggi dari itu. Yang paling tinggi Indonesia adalah pemerintah atau sovereign, baru yang lain di bawah. Dan antara sama dengan punya pemerintah udah bagus sekali itu. Udah bagus. Pak APBN sekarang IHSG hari ini ambruk 5% Pak, Karena katanya karena fundamental ekonomi Indonesianya lagi nggak bagus Pak, karena kan neraca dagang kemarin surplusnya jadi semakin menyempit Pak, terus inflasinya 3,0. Iya. Berapa target Bank Sentral? 2,5 plus minus 1 kan, masih di dalam kan. Kemarin bulan lalu waktu 2,4 nggak muji. Sekarang begitu lihat, hancur, nggak hancur segitu. Jadi inflasi yang bagus itu bukan 0, tapi bukan juga double digit, tapi yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang masih dalam target. Kenapa Anda takut? Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5% Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang
isu cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, Iya, sama cuma China, jatuh sama kita China. sendiri, Pak. Yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika SNP datang ke sini ada rumor SNP akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam. Sama siapa Pak? Sama SNP. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.